Cerita berawal dari suasana sebuah rumah sakit forensik yang dipenuhi perabotan unboxing manusia, di mana rumah sakit jenis ini sudah biasa mengorak-ngorek jasad dari segala macam kasus untuk keperluan penyelidikan. Memang serem, karena selain sudah lewat tengah malam, rumah sakit ini sudah biasa sepi karena tidak menerima rombongan yang menjenguk bawa rantang dan tikar ataupun pawai obor. Lanjut kita menuju seorang dokter kewes cantik bernama Amy yang sedang membawa jasad dari korban kebrutalan sosok psikopat yang sedang viral. Ia bersama rekannya yang bernama Seth sudah biasa kerja shift malam seperti ini tanpa rasa takut ataupun geluh melihat jasad-jasad di sekeliling mereka. Bahkan saking sudah dekatnya hubungan mereka, Seth tidak lupa bahwa hari ini adalah ulang tahun Amy. Nothing special. Actually, in 2 hours. Never seen anything like it before in my life. Ready? Amy begitu bahagia mendapatkan kue ulang tahun meskipun bertema kematian, di mana semua ini bukannya tanpa alasan karena kerjaan mereka memang berhubungan dengan orang-orang yang sudah meninggoy. Lalu sebagai rasa terima kasih, Amy akan mengajak Seth berpesta bersama teman-temannya, mengingat sebentar lagi mereka sudah bisa pulang. Cake! Happy birthday. Oh, thank you. Stuck in this chair, my booty will be halfway up your... Di tengah kebahagiaan Amy akan perhatian rekan kerjanya, ia bergegas prepare untuk menemui teman-temannya. Tak lupa juga ia meminta HP miliknya yang sudah biasa disimpan ketika jam kerja. Mereka melihat sebuah berita tentang kebrutalan sosok psikopat bernama Jacob yang telah menewaskan 9 orang di sebuah hotel terbengkalai. Bahkan dari ruang bawah tanah hotel, para polisi menemukan banyak mayat lagi yang kesemuanya adalah korban psikopat Jacob. Tapi untungnya, psikopat Jacob katanya sudah berhasil dikalahkan oleh sekelompok pemuda yang belum diketahui identitasnya. Si pembawa acara pun menyarankan para warga agar mengecek channel Ad Clipper yang pertama untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di hotel itu. Marketing! Link ada di deskripsi. Setelah menyaksikan berita tentang psikopat, Maldon meminta Amy dan Seth untuk jangan pulang dulu, karena sebentar lagi rumah sakit akan kedatangan sisa para korban yang 9 orang itu. Meskipun terdengar bete, Amy gak tega jika sampai meninggalkan teman-teman terbaiknya hanya untuk berpesta. Hingga ia pun laporan ke mamahnya bahwa ia akan kerja lembur menemani Seth dan Maldon. It's gonna be pandemonium here. There. Yep, no problem. All right. After you. Lanjut kita beralih ke para petugas ambulan yang sedang sibuk menangani psikopat Jacob yang sedang kritis. Mereka pun sebenarnya heran ngapain pakai nolongin psikopat yang sudah menghabisi banyak orang. Saat psikopat Jacob dinyatakan meninggoy, Pak sopir pun merubah haluan dari yang tadinya mau ke RSUD, akhirnya menuju rumah sakit forensik. Singkat cerita, Amy dan Seth tinggal menerima jasad sang psikopat setelah semua korban sudah lebih dulu mereka tempatkan di kamar mayat. Terlihat Seth pun merasa senang akan kepedulian Amy yang sudah bela-belain gadang padahal ini teh hari ulang tahunnya. Shoot. I'll take the stairs. Akibat lift yang keburu nutup, Amy lumayan ketakutan karena satu lift bersama jasad psikopat Jacob. Gak kebayang dong si jasad kembali hidup dan nyekek Amy sampai utah uger. Seth. Aduh, Seth. Setelah mereka terpisah oleh lift, Amy dan Seth membawa jasad Jacob menuju ruang otopsi. Amy yang belum lama berkarir jelas kaget setelah kesembur darah dari cungur psikopat. Tapi menurut Seth itu adalah reaksi yang wajar dari jasad yang baru meninggoy. Kemudian Seth menyuruh Amy untuk pulang saja, karena sekarang tinggal gilirannya untuk mempersiapkan otopsi yang akan ia lakukan esok hari. Amy mendengar seseorang yang memanggil namanya saat melewati kamar mayat. Hingga ia pun penasaran, lah masa ia ada roh gentayangan seperti di film-film juri. Hello?
Amy benar-benar terharu oleh kejutan teman-temannya yang bela-belain ke rumah sakit untuk merayakan hari ulang tahunnya. Di mana semua ini adalah rencana Maldon dan kakaknya Amy yang bernama Will. Di tengah keseruan pesta para pemuda penuh dosa, Will curhat bahwa ia sebenarnya kecewa adiknya bekerja ngurusin mayat. Keresahan Will ini pun belakangan ini sudah biasa menjadi bahan bakar cekcok antara ia dan Amy. Kemudian Amy meminta Will untuk jangan ikut campur tentang pekerjaannya. Meskipun seperti yang mereka tahu, cita-cita Amy adalah menjadi seorang bidan. I owe something to the world. Okay, you owe it to yourself. I like my job. Amy. Well, just... Ketika pesta malah berujung konflik. Lain halnya dengan pasangan jadah Tamara dan Carter yang sedang mencari lapak untuk adu songkol. Mereka pun tidak peduli meskipun Seth sedang bekerja menggurah jasa di seorang tukang selot menggunakan cairan khusus. Sampailah mereka di sebuah ruangan tempat jasad psikopat Jacob ditempatkan. Dan mumpung benar-benar sepi, Tamara bergegas prepare untuk menyerahkan pusaka bibir berdiri kebanggaannya. Tamara yang sedang deleng begitu heboh melihat jasad psikopat yang saat ini sedang viral. Karena menurutnya momen ini sangat langka karena ia bisa melihat mesin pembunuh sedekat ini. Not a good idea either, right? He killed like... Did you do it, big boy, huh? Carter jelas merasa geleh akan kelakuan pacarnya yang kelewat gelo. Tapi bukannya turun seperti perintah Carter. Tamara yang mabok berat malah semakin menggila. What are you doing? Setelah mengecup cungur sang psikopat, Tamara mengajak Carter untuk segera pemanasan. Karena ia ingin merasakan sensasinya aduk songkol di samping psikopat Jacob. You're hot. It's pretty bad. Kembali kepada Will yang sedang merajut kasih dengan si kewes bernama Kayla. Lalu ketika wanita ini mulai melancarkan kode-kode jadah, Will boro-boro nafsu karena sedang kepikiran terhadap Amy. Di sisi lain, peraduk songkolan Tamara versus Carter benar-benar menggemparkan perbatasan alam baka. Hingga tak lama kemudian mereka baru sadar jasad sang psikopat sudah menghilang. Just the guys messing around. I don't know. Shit. If someone's just being a dick. Ternyata psikopat Jacob belum meninggoy seperti sangkaan orang-orang. Terlihat Tamara pun kocar-kacir mencari teman-temannya saat pacarnya menjadi sasaran kemarahan psikopat. Dari segambreng korbannya, psikopat Jacob akhirnya menemukan jasad sang ibu yang telah ia habisi juga. Dan bukan hanya membuatnya menyesal berujung depresi, psikopat pun teringat akan perkataan ibunya yang selalu menggembar-gemborkan tentang menghakimi para pendosa. Ketika Hidmat mengenang sosok ibunya, Carter yang sudah diuwek-uwek psikopat Jacob mencoba untuk melarikan diri. Kelakuan Carter yang sudah berbuat dosa di hadapannya membuat psikopat kembali teringat akan perintah ibunya. Hingga ia pun akan menghakimi para pendosa seperti Carter dan Tamara. Setelah menghabisi Carter, psikopat Jacob kecewa karena wajah yang tadinya ganteng mirip pemain Smackdown kini jadi cike dan seram seperti Captain Hook. Kemudian ia merubah tampilannya menjadi sang algojo di tengah ruangan yang swasembada senjata. Maldon yang menderita lumpuh terlihat emosi saat mendengar orang yang sedang teriak-teriak di keheningan rumah sakit. Ia pun merasa itu pasti kelakuan teman-temannya Amy yang sedang aduk songkol di sembarang tempat. Look, am I gonna do this all night? Maldon terus aja ngesot di tengah serangan sosok yang tidak ia kenal. Lalu ketika Maldon malah ngesot di tempat, ia baru sadar ternyata kail ikan paus sudah nyantol di kakinya.
Ketika Maldon tak luput dari serangan psikopat, Amy yang sudah berdamai dengan Will mencari keberadaan Tamara yang entah berada di mana. Lalu tiba-tiba, Amy kaget saat mengetahui jasad psikopat Jacob sudah menghilang dari tempatnya. Gross. Oh my god! Listrik yang tiba-tiba matot membuat pekerjaan set akhirnya terganggu. Sementara Amy dan yang lain sedang panik setelah melihat kematian Carter yang mengenaskan. Lalu Amy mengajak Will dan Kayla untuk mencari teman-teman mereka karena besar kemungkinan ini adalah perbuatan psikopat yang masih hidup. Dan bukan cuma listrik saja yang disabotase, kabel telepon pun sudah dirusak oleh psikopat. Karena keadaan ini, Seth yang tidak tahu apa yang terjadi berniat untuk mengecek si kring listrik. Amy's friends. Not working. What do we do now? Saat Amy kekeh ingin mencari teman-temannya, Kayla mengajak mereka untuk kabur mumpung ada kesempatan. Lalu tiba-tiba mereka mendengar suara gedebruk dari lorong yang gelap. Amy seolah tak percaya karena Maldon turut menjadi korban dari si pelaku yang tidak ia ketahui. Oh god. Stay out this way. Who's there? Seth merasa yakin si kring yang sudah kebakar ini adalah perbuatan seseorang. Hingga ia pun memilih kembali ke ruangannya karena tak mungkin mengotak-ngatik urusan PLN. Tamara seolah bertemu para Avengers setelah berhasil lolos dari serangan psikopat. Lalu ia menceritakan apa yang terjadi, terutama kebangkitan psikopat Jacob yang telah menghabisi Carter. Meskipun Amy dan yang lain sulit percaya, tapi cuma psikopat Jacob lah yang bisa melakukan kengerian semacam ini. Keadaan ini membuat Amy jadi kepikiran kepada Seth yang kini entah berada di mana. Lalu tanpa berlama-lama ia mengajak teman-temannya untuk mencari Seth. Setelah mengetahui pelaku kekacauan, Seth menyesal karena tidak sempat memastikan kematian psikopat Jacob. Sementara kekacauan ini terdengar oleh teman-teman Amy hingga mereka pun mencari jalan tercepat untuk kabur dari rumah sakit. Amy! Come on. You okay? Serangan dadakan psikopat membuat mereka akhirnya terpisah-pisah. Sementara Kayla yang sendirian tidak tahu harus pergi ke arah mana untuk mencari teman-temannya. You know where you're going. Let's go. Wait. Let's go. Will, it's slow. In here. No, no, no. Will melarang Amy yang kekeh ingin mencari teman-temannya karena menurutnya pergi keluar sama saja dengan setor nyawa. Pelukan kematian psikopat membuat Kayla terperas layaknya jeruk purut sampai benar-benar tak berdaya. Lalu di sela kebrutalan psikopat, ia kembali teringat akan perilakunya di masa lalu yang selalu membiarkan hidup orang-orang yang bertato religi. Tapi kali ini, kondisi mental Jacob yang depresi membuatnya tak mampu melawan jiwa psikopat di tubuhnya. God, you're a dirty whore! Ketika Kayla akhirnya tewas, Seth menyuruh Tamara untuk mencari teman-temannya selagi ia mencari jalur yang bisa mereka gunakan untuk keluar dari rumah sakit. Tapi ternyata akses pintu keluar sudah digembok oleh psikopat Jacob. Namun usaha mereka tak berhenti sampai di sini. Seth pun mengajak Tamara untuk mencari pintu yang lainnya. Here. Come on, go. Karena sudah tak ada jalan lain, Seth terpaksa menyuruh Tamara bersembunyi saat sosok psikopat sedang berada di dekat mereka. Dan tanpa mereka sadari, Amy dan Will pun berada tak jauh dari tempat ini.
Melihat Tamara dalam bahaya, Amy berniat untuk mengalihkan perhatian psikopat. Pelarian Tamara akhirnya terhenti oleh sabetan parang yang melintasi lehernya. Semua orang pun panik melihat teman mereka meregang nyawa. Will menyuruh Amy kabur daripada membantu, tapi ujung-ujungnya setor nyawa. Terlebih ia punya senjata rahasia untuk melawan psikopat yang tangannya segede betis ini. Kali ini Amy dan Seth dikagetkan oleh jasad Kayla yang sudah dirantai pada sebuah pintu. Terlihat Amy pun benar-benar emosi dan tidak akan meninggalkan kakaknya yang sedang dibawa psikopat entah kemana. I can still hear him. Sampailah mereka di ruang mayat ketika teriakan Will sudah tak terdengar lagi. Lalu perhatian mereka tertuju pada ranjang jasad yang bergetar sambil adu-aduhan. Rupanya semua ini adalah teror psikopat yang sedang pamer kesadisan kepada Amy dan Seth. Terlihat Amy pun histeris melihat perut kakaknya keturih gergaji sampai meninggoy seketika. Pengorbanan yang dilakukan Seth malah membuatnya terluka hingga ia pun mulai kehilangan banyak darah. Kemudian Amy mengajak Seth untuk bersembunyi ketika psikopat Jacob terus mengejar mereka. Mereka sedikit merasa lega setelah lolos dari kejaran psikopat di bagian rumah sakit yang belum terjamah oleh mereka. Lalu Amy mengajak Seth untuk melanjutkan pelarian sebelum psikopat Jacob menemukan mereka. Oh, it's the wrong way, son of a bitch. If I don't do this now. Setelah meninggalkan ruang bawah tanah, Amy langsung mengobati Seth yang sejak tadi kehilangan banyak darah. Kebersamaan ini pun terasa berbeda bagi Amy, karena sejak pekerjaan mereka diobrak-abrik psikopat Jacob, Seth selalu ada dan selalu berusaha melindunginya. Lalu tiba saatnya Amy menghentikan pendarahan di pundak AA Seth dengan teknik di luar ilmu kedokteran. Sorry, okay, it's done, it's done. Dad, look. Amy baru sadar bahwa dari ruangan ini mereka bisa kabur melewati jendela yang tidak terkunci. Namun karena kondisi Seth yang sudah lemah dan gak mungkin bisa moncor melewati jendela, ia menyuruh Amy saja yang pergi dan mencari bantuan. Meskipun Amy sempat menolak, ia merasa bahwa itu adalah cara yang terbaik bagi mereka. Ya elah Cobb. Rupanya keberadaan si Jacob yang membuat Amy gagal meninggalkan rumah sakit. Kemudian mereka langsung sembunyi ketika si botak Jacob melihat keberadaan mereka. Dirasa keadaan sudah aman, Amy mengajak Seth melewati pintu samping selagi ada kesempatan. Terlihat Amy pun gerak cepat karena menyangka psikopat masih berada di lokasi yang tadi. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Baru juga mau cinlok, Seth tidak mengerti kenapa psikopat Jacob begitu hobi ngebunuhin orang. Namun karena psikopat bukanlah tandingannya, Seth memilih kabur daripada meninggoy seperti Amy.
Pertarungan antara dokter dan bintang Smackdown jelas gak seimbang dan benar-benar membuat Seth kewalahan. Hingga ia pun memilih kabur daripada karirnya rungkat oleh psikopat Jacob. Ketika Seth cuma dianggap keset bekas oleh psikopat Jacob, ia akan menggunakan alat penggurah bodi agar tubuh psikopat dipenuhi cairan pembersih. Dirasa psikopat sudah meninggoy, Seth mendatangi jasad Amy sebagai perpisahan terakhir. Lalu ia bisa dengan leluasa meninggalkan rumah sakit dan menjadi satu-satunya orang yang berhasil selamat dari kebrutalan psikopat. Tapi apa kalian yakin psikopat Jacob sudah tewas? Waduh, siapa yang keluar dari jok belakang ya? Siapa sangka psikopat yang masih mampu bertahan dari cairan pembersih menghabisi Seth yang menjadi korban tergigih dalam kekacauan ini. Dan seperti yang kita tahu, kebrutalan Jacob dari sequel pertama memang berasal dari doktrin ibunya yang terobsesi mewakili tugas Tuhan untuk memberi hukuman bagi para pendosa. Terlepas dari sebab akibat kelakuan psikopat, ending seperti ini bisa membuat patah hati para pecinta film psikopat tapi berjiwa sinetron ajab. Jadi please jangan baper, karena tidak semua film psikopat berakhir bahagia atau psikopatnya mati. Karena film yang kita tonton menceritakan sisi gelap dari kelakuan sosok psikopat. Jadi kalau psikopatnya mati, mustahil ada sequel berjilid-jilid seperti ini. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Tonton video kita lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.